Tes, tes 1, 2, 3. Ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hadir di sini itu dalam keadaan sehat dan dalam keadaan bahagia. Dan teman-teman mungkin yang tidak bisa hadir di sini, apakah lagi sakit atau mungkin lagi diuji dengan musibah, mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dan Allah segera alhamdulillah. Salawat dan salam kita curahkan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kepada para sahabatnya, tabiinnya dan kita umat. Kalau di judulnya apa? Muslim finansial ya. Kemarin Bang Dika hari ini hadir ya. Tanya judulnya apa? Tapi materinya belum ada. Ya udah judulnya aja dulu Bang, tentang Muslim finansial. Nah, jadi disclaimer, saya hanya menyampaikan dan memang di sini kita sharing ya bagaimana kita sebagai seorang Muslim itu harus harus berpikir tentang bagaimana menambah keuangannya atau bagaimana mengatur keuangannya dan sampai menuju kalau misalkan kita sering dengar itu tentang kekayaan. Lihat dulu sumbernya ini dari finance.com dan Universitas dan Ngomongin Uang Channel. Jadi teman-teman yang kalau emang suka pernah tuh nonton gitu ya di YouTube punya kan di masing-masing HP ada YouTube ya. Nah itu sumbernya itu salah satunya adalah dari ada channel YouTube yang selalu saya ikutin tuh ngomongin uang. Jadi kalau diomongin terus uang mungkin mentionnya uang gitu. Nah yang pertama seorang Muslim harus kaya. Salah satu ciri orang kaya yang sesuai syariat Islam yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah dan tidak mengumbar kebaikannya serta tidak pula menyakiti para penerimanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat Al-Baqarah ayat 91-93, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha mengetahui. Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah kemudian tidak menerima apa yang diinfakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Nah, setiap kita seorang Muslim kita harus kaya. Kenapa? Karena ini bagaimana ciri orang yang kaya yaitu menginfakkan hartanya di jalan Allah. Semakin kita kaya, infak kita di jalan Allah pun itu semakin besar. Seperti itu ya. Jadi siapa yang sudah berinfak hari ini itu adalah ciri orang-orang kaya. Jadi teman-teman berinfak nih hari ini orang kaya semua di sini insya Allah. Nah, infaknya tolong dikelilingin. Oke, yang kedua. Canceling masih muter. Ya, seorang Muslim. Nah, ini seorang Muslim harus kaya. Ada seorang Muslim itu dilarang memiliki sifat hasad dan dimintai untuk memohon berikan karunia Allah. Dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah dilebihkan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain. Karena bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sungguh Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat An-Nisa. Jadi pada saat memang ada kita tidak boleh ini ya, apa itu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kaum. Tapi akan ada tetapi meski demikian terdapat hasad yang dibolehkan, mungkin lebih ke iri, lebih cemburu mungkin ya. Nah, di sini di hadis riwayat Bukhari, jangan hasad, iri, dengki kecuali terhadap dua hal. Pertama, orang yang dikarunia harta oleh Allah SWT, lalu dia menggunakannya di jalan kebenaran. Dan orang yang dikarunia hikmah, ilmu, lalu dengannya dia memberi keputusan dan mengajarkannya. Jadi, ada dua hal yang mungkin kita perlu lihat ya, lebih kecemburu gitu ya. Bagaimana kita melihat dua orang tersebut, dua orang ini
itu menjadi motivasi kita untuk selalu menjadi kaya atau selalu menjadi lebih. Itu pendahuluan dari Muslim Financial Success. Terus juga ada ini untuk motivasi kita juga ya, karena dalam riwayat Abu Hurairah Rasulullah SAW menyampaikan tentang betapa pentingnya kehadiran orang beriman yang kuat dan tidak lemah. Di riwayat ini, mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Pada keduanya itu terdapat perbedaan. Di mana emang mukmin yang kuat gitu ya, yang nggak pernah sakit-sakitan, berarti kalau saya masih sakit-sakitan dia belum kuat. Gitu. Tapi kalau misalnya mukmin yang kuat itu lebih disukai. Nah, terus ada lanjutannya lagi, emang pada saat di zaman Rasulullah, pada saat awal-awal Islam berjaya dan sebagainya, itu Rasulullah dikelilingi oleh para sahabat yang kaya, gitu ya. Termasuk jadi orang kaya di awal. Dari saat bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya Allah menjadi seorang hamba yang bertakwa, yang kaya dan tersembunyi, tidak dilihat oleh banyak orang. Nah, di sini pada saat memang kita pun kaya, kita punya kelebihan dan memang kita juga bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah lebih banyak gitu ya. Tapi sebisa mungkin tidak terlihat. Ada yang diperlihatkan, ada yang mungkin tidak diperlihatkan. Sedikit ya tentang landasan kenapa seorang muslim itu finansialnya harus sukses. Bagaimana finansialnya atau mungkin keuangan kita pun harus diatur lebih baik lagi. Itu landasannya adalah seperti itu. Jadi yang pertama mukmin yang lebih baik adalah mukmin yang kuat. Gitu ya. Dilanjutkan lagi pada saat sahabat Rasulullah bicara orang kaya di awal masanya itu yang bertakwa, kaya dan tersembunyi. Mudah-mudahan ini sahabat Pak Wiwit gitu ya, semua yang ada di sini itu termasuk orang-orang yang kaya gitu ya di sini ya. Sahabat Indiva, sahabat Indiva family gitu ya, semua orang kaya. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke bagaimana perjalanannya mencapai kekayaan. Gitu ya. Life is, kalau bahasa apa dulu? Life is journey. Oh, success is a journey gitu ya. A long time ago for suksesan gitu ya. Nah, Pak Wiwin biasanya suka ngajarin kita tentang bagaimana kita harus mempercayai perjalanannya, tapi bukan hasilnya gitu ya. Nah, jadi setiap kita itu pasti punya perjalanannya masing-masing. Pada saat kita mencapai kekayaan pun, kita memiliki perjalanannya masing-masing. Nah, di sini bagaimana sih perjalanannya mencapai kekayaan? Nah, bagaimana sih orang bisa kaya tuh seperti apa? Ada yang tahu? Orang bisa kaya karena karena banyak uang, karena usaha, karena banyak hal ya. Nah, terus ada juga yang bilang orang sekarang banyak yang kaya karena emang udah warisan. Gitu. Seperti halnya banyak orang-orang terkaya di dunia itu tidak dari nol, tapi dari satu mungkin ya, karena ada orang tuanya yang memang sudah kaya duluan dan sebagainya, akhirnya dia menjadi orang terkaya pertama gitu. Kayak Elon Musk, terus apalagi Bill Gates dan sebagainya, itu kan awalnya itu emang bukan dari nol, tapi kita nanti tanpa uang warisan, tanpa koneksi orang tua itu seperti apa? Nah, perjalanannya mencapai kekayaan itu harus seperti apa? Nah, kalau saya lebih ke survei-survei ya. Jadi pada tahun 2004 itu dilakukan survei di Amerika ke 233 responden. Nah, ini yang melakukan surveinya dia selama 5 tahun, Thomas Corley ini, dia mensurvei, menganalisis, dan dia mempelajari studi bagaimana orang-orang bisa mencapai kekayaan. Dia juga berpengalaman dari 30 tahun ya, jadi selama 30 tahun itu pasti banyak kliennya itu yang orang yang sudah mencapai kekayaan. Di mana klien-kliennya pasti dia apakah pemimpin perusahaan, apakah emang kekayaannya dia dari pekerjaan gitu ya, atau misalnya dari karir dan sebagainya. Nah, dia 30 tahun itu mengumpulkan
sebesar 233 responden yang sudah mencapai kekayaan. Pada bisa bahasa Inggris kan ya? Bisa ya. Jadi saya nggak perlu menerjemahkan. Thomas Curley yang tadi ya, Certified Public Accountant dan Certified Financial Planner. Dia spend 5 years studying millionaires and getting his insight in multiple books, including Change Your Habit, Change Your Life. Jadi pada saat dia menghabiskan 5 tahunnya ya untuk studi tentang bagaimana menjadi seorang milioner, itu dia juga membuat sebuah buku Change Your Habit, Change Your Life. Jadi selain dia menemukan 4 perjalanan mencapai kekayaan, tapi dia juga di sana adalah pada saat kita merubah kebiasaan kita, itu juga bisa merubah hidup kita gitu ya. Itu bisa cari itu. Tapi kita nggak akan fokus ke Change Your Habit, Change Your Life-nya, tapi lebih ke hasil studi atau survei yang dilakukan oleh superior. Sini ada yang diunjukkan ya. Corley interview 233 orang with at least 160 US dollar in annual gross income and 3,2 million in net asset gitu ya. Jadi per tahunnya 160 US dollar dan ya bisa memiliki 3,2 miliar US dollar. Dari 233 responden itu 177 respondennya itu atau 75% itu membangun kekayaan dari nol. Jadi hasil dari si Thomas Corley ini dari 233 responden, 175-nya itu tanpa koneksi, tanpa uang warisan gitu ya, yang dia emang membangun kekayaannya dari 33 individu mencapai kekayaan ya, yang tadi ya 160.000 dolar per tahun. Jadi beliau buat survei di orang-orang yang memiliki minimum penghasilan yaitu adalah 160.000 dolar per tahun atau setara dengan kekayaan bersihnya itu adalah 30 miliar aset kekayaan 30 miliar rupiah. Benar ya? Itu di tahun 2004. Jadi di 2004 itu 3,2 juta dolar itu adalah 4,7 juta dolar berapa? Nah, di 2022 itu ada 4,7 juta dolar kalau misalnya kita konversikan di tahun 2022 ini. Dan itu setara 68 miliar rupiah per asetnya gitu yang dimiliki pada saat dia mencapai kekayaan. Kalau 160.000 dolar itu sekarang berapa per tahun? 160.000 dolar per tahun penghasilan minimal per tahun kali sebenarnya sekarang kurs berapa? 15.000. Nah itu per tahunnya untuk menghasilkan sebesar kalkulatornya langsung error. Nah sebesar segitu ya. Gitu. Jadi dari 233 responden itu adalah yang dia sudah mencapai kekayaan sekian. Nah, kita lihat nih dari hasil surveinya kok bisa sih ada yang bisa mencapai kekayaan sebesar tadi ya 30 miliar atau di 2022 ini 68 miliar rupiah yang mencapai di tabungannya atau mungkin di asetnya itu sampai 68 miliar rupiah selama dia menjalankan perjalanannya. Nah, dari 233 itu 175-nya itu dari nol. Oh, masih ngitung? Kang Reza masih ngitung. Oke. Nah, dari hasil surveinya, jadi Thomas Corley ini membagi menjadi 4 perjalanan mencapai kekayaan. Gitu ya. Jadi dari yang 4 itu memilih ada beberapa dan yang memang perjalanan itu mencapai kekayaan itu ada 4. Pertama, ada 4, the saver and investor, the company climber, the virtuoso, dan the dreamer. Kita bahas satu-satu ya. Jadi pada saat kita mencapai kekayaan itu
menurut Thomas Carlyle ini itu ada 4 jalan. Yang pertama adalah the investor and the saver. Saver itu artinya apa? Nabung. Investor, investasikan. Gitu ya. Nah, jalan yang pertama adalah the saver and investor. Itu ya tadi ya, berhemat, menabung, berinvestasi. Insya Allah teman-teman kita semua yang ada di sini pandai berhemat, pandai menabung, dan berinvestasi. Nah, insya Allah ya, bisa ya, berhemat, menabung, dan berinvestasi. Karena kalau misalkan kita tidak berhemat dan kita tidak menabung, bagaimana kita bisa berinvestasi gitu ya? Karena pasti habis terus kalau misalkan kita menuruti kebutuhan kita atau mungkin keinginan kita untuk membeli sesuatu. Yang pertama adalah the saver and investor. Jadi the saver investor itu dia hemat, menabung, dan juga berinvestasi. Dari 233 responden itu, yang saver dan investor itu sebanyak 22%. Jadi sekitar berapa orang? 2, 3, 4, 5. Jadi sebesar 22%-nya itu adalah mencapai kekayaannya dari the saver and investor. Dia menabung, dia berhemat, dan berinvestasi, akhirnya bisa mencapai kekayaan. Banyak mungkin yang di sini sering mendengar menabung bakal kaya gitu ya. Nah, ternyata di hasil surveinya juga itu ada yang bisa mencapai kekayaan itu dengan cara menabung. 22% gitu ya dari 233 responden tadi ya. Yang mungkin kalau misalkan sampai ratusan juta orang yang ada di dunia disurvei bisa jadi lebih dari 22%. Nah, di investor dan the saver and investor itu dia tidak punya penghasilan rutin yang besar, tapi dia bisa menabung, berhemat tadi gitu ya, terus dia bisa investasi. Lalu dia memanfaatkan compounding effect dalam investasi. Compounding effect itu adalah bagaimana kita menambah pendapatan kita dari hasil investasi. Setiap hasil investasi didapatkan terus digulirkan gitu ya, supaya untuk menambah pendapatan tadi. Jadi dari hasil kita nabung, berhemat, kita investasikan, nah akhirnya terus bergulir. Banyak ya sekarang, masalah Kang Banda juga udah install aplikasi apa kan? Bibit ya. Atau mungkin Kang Ramdan sudah kemarin kalau ngobrol investasi atau nabung ke apa gitu ya, ke emas ya dan lain sebagainya gitu. Atau investasi yang lain, dan banyak juga kayak sekarang perusahaan-perusahaan yang sudah IPO dan itu insya Allah halal gitu ya. Hanya kemarin pas ngobrol sama Kang Ramdan juga sama keuangan kita, dia bikinkan portfolio, dia bisa masuk yang IPO Sapira, nah itu dia udah IPO, kalian nawarin pun masih murah dari sekarang aja berinvestasi. Terus juga Robani rencananya, terus yang terakhir kemarin juga itu Soka, pas kaki halal pertama di dunia. Nah itu yang Soka itu juga dia sedang membuat perusahaannya itu bisa IPO gitu ya. Jadi bisa jadi nanti pada saat kita udah punya, kita berhemat, menabung, kita punya uang, kita bisa bisa berinvestasi, investasikan. Dan juga mungkin nanti di DIPA misalkan ada koperasi gitu ya, ikut koperasi juga kan, pada saat kita ada simpanan pokok, sukarela dan sebagainya, itu mendapatkan sisa hasil usaha gitu ya. Jadi ada pendapatan daripada kita di bank, tabungkan aja di koperasi misalnya, supaya memang terus bentar yang akhirnya setiap tahunnya kita pun dapat hasilnya. Nah kita nabung lagi, ditambah lagi dan sebagainya. Nah itu tentang the saver and investor. Nah ini contohnya Ronald Reed, petugas kebersihan di Brattleboro, Amerika Serikat. Itu dia di akhir hidupnya bisa dari hasil menabung ya dan berhemat dan juga berinvestasi, dia bisa menyisihkan sebesar 112 miliar rupiah untuk warisan gitu ya. 112 miliar rupiah dari
menabung dan berhemat dan juga investasi gitu ya. Dan memang melakukannya selama 33 tahun. Dan itu bisa. Tapi emang lama banget gitu ya, sampai 33 tahun. Karena ya tadi perjalanan kita mencapai kekayaan itu dari kita dulu seperti apa. Sebagai deceiver investor atau yang lain. Nah, ini tentang deceiver and investor. Jadi si Ronald Read ini dari hasil menabung, berhemat dan investasi, dia bisa menghasilkan kekayaan itu sebesar 112 miliar rupiah. Malah dia juga membuat sebuah rumah sakit di daerahnya dan juga sebuah perpustakaan dari hasil menabung dan berinvestasi selama 30 tahun. Jadi ya, prosesnya, journey-nya dari seorang deceiver and investor. Nah, terus yang kedua, the company climber. Artinya apa? Company climber, climbing. Apa? Company climber. Jadi yang dia jalurnya adalah jalur karir. Gitu ya. Di mana seorang company climber ini dia masuk ke sebuah perusahaan yang diawali menjadi seorang staff, terus dia naik lagi menjadi seorang supervisor, climber terus. Jadi terus menjadi seorang GM, atau ada yang GM di sini banyak ya, dan vice president dan juga seorang direksi. Gitu ya. Nah, dia company climber. Dia bekerja di sebuah perusahaan, bagaimana membuat sebuah perusahaan itu dan sebagainya, akhirnya dia dapat bonus dan sebagainya, akhirnya dia bisa mencapai kekayaannya. Berapa banyak sih sebagai company climber dan dia mencapai kekayaannya itu 31% dari 233. Butuh 22 tahun mencapai net worth sebesar 3,4 juta dolar diperlipat atau setara dengan 71 miliar rupiah di tahun 2022. Jadi kekayaannya kalau misalkan konversikan ke 2022 itu adalah 71 miliar rupiah. Seorang company climber yang tadi 31% itu gitu ya. Jadi yang pertama tentang bagaimana berhemat, ada juga pada saat kita sebagai seorang karyawan, seorang SDM di sebuah perusahaan itu dengan menaiki tangga karir dan sebagainya kita bisa menjadi seorang kekayaannya di tahun misalkan 22 tahun sekarang tarif umur berapa tarif 20 mungkin 51 tahun bisa nggak nih 71 miliar rupiah 71 miliar ya karena dulu pengen saya punya tabungan 100 juta di umur 25 belum kecapean sampai sekarang gitu ya yang mungkin kurang berhemat dan kurang berinvestasi dan sebagainya akhirnya habis dengan kebutuhan dan keinginan tapi si company climber ini dia bisa mengumpulkan di 22 tahun itu dalam kerja itu sampai 71 miliar rupiah itu bisa bekerja untuk sebagai seorang company climber itu dia bisa jeli melihat peluangnya seperti apa. Jadi misalkan ada perusahaan yang memang mungkin bagus dan sebagainya, tapi peluang luar biasa, dia kembangkan, dia baguskan, dia capai target-targetnya, akhirnya bisa mendapatkan bonus, fasilitas dan sebagainya karena bisa sebagai terus. Seperti halnya mungkin kalau di Apple ada yang sebagai founder, ada yang sebagai founder, ada yang sebagai kerja gitu ya, staff lah. Tapi pada saat memang dia udah besar, staff itu kan nggak mungkin selesai, pasti dia ada menjadi seorang presiden dan sebagainya. Militer dan sebagainya sama. Dari awalnya nol atau mungkin mereka tidak mendapatkan apa-apa dan pada saat itu karena di perusahaan itu mereka akan mendapatkan kekayaan. Itu tentang cepat menguasai skill, profesional, disiplin, andal, dan butuh adaptasi dan juga cukup mungkin waktu. Ya, tadi ya kekayaan sebesar 1 miliar rupiah di 20 tahun dari dia berkarir. Kalau di sini ada masih 20 tahun, di 42 tahun gitu ya, itu
Masih ada yang udah ada yang bisa insya Allah ya. KFC aja siapa KFC itu siapa kalau Neil Sanders saja bisa mencapai kekayaan di umur 70 tahun gitu ya. Padahal di umur di 50 tahun atau 60 tahun dia belum bisa mencapai. Kita lanjut yang ketiga. Yang pertama akarnya tapi keahliannya yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Misalkan di sini banyak yang pengen jadi atlet tapi sama atlet yang memang misalkan ada Kevin saya misalkan sayanya banyak. Dokter, arsitek, programmer, konsultan, desainer, desainer, dan sebagainya gitu ya. Yang dia fokus ke satu bidang, dia menjadi terbaik di bidang tersebut. Dia bisa dibayar oleh ada orang Indonesia yang bisa berhasil dengan tersebut dan mendapatkan kebetulan juga semua orang bisa rupiah bisa sampai 20 tahun. Jadi sektor investor fokus pada satu bidang dia baik dan bisa dibayar. Yang terakhir adalah ke sering ya apa gitu ya. Itulah dreamer gitu ya. Bisa membawa perubahan dan sekitar 119 miliar di
primer juga itu adalah yang paling sulit. Pertama, primer ini memang sulit, tapi sulit. Kalau yang dan sebagainya itu pasti selalu ada. Lewat nah mungkin nambah lagi satu lagi 5 gitu. Lebih ke politisi dan sebagainya. Tapi di sini lebih berempat ya, empat terus yang cepat juga dan memang banyak ilmunya ya. Dan ada yang cocok. Atau ya biasa-biasa aja lah ya gitu ya. Gak usah kaya-kaya gitu ya. Tapi tadi ya, dapat perjalanan menurut sungai. Nah ya, good. Nah, 10 menit lagi. Baik, itu ya. Sampai yang tadi yang tadi kita ada yang lanjutan. Itu adalah bagaimana itu merencanakan keuangannya.
keuangan, apa bencana, apa itu bencana keuangan, bagaimana cara merencanakan keuangan, bagaimana membuat prioritas tujuan keuangan, dan lain sebagainya. Terima kasih. Teh Isma. Ya, cek. Izin bertanya kepada Bapak Andi. Terima kasih atas materinya ya, yang luar biasa banget. Jadi Pak, yang ingin saya tanyakan, sebetulnya tata cara berhemat yang betul itu seperti apa? Dan kalau untuk berinvestasi untuk orang pemula itu, uh, strateginya seperti apa gitu? Apakah kita tuh investnya harus milih-milih dulu objeknya, misalkan ke emas dan sebagainya, atau kita harus ngumpulin apa dulu gitu sebelum berinvestasi kayak gitu? Mungkin itu aja sih Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Atau nuhun Teh Isma, pertanyaannya luar biasa. Dan saya juga masih belajar ya. Karena tadi seperti yang saya disebutkan disclaimer, saya ingin punya tabungan 100 juta gitu ya di tahun di 25 tahun saya. Cuman kita belum bisa sampai 100 juta. Uh, Tips berhemat itu sebenarnya masing-masing itu kita punya caranya ya. Kayak misalkan pada saat kita menerima dan sebagainya itu ternyata sisihkan strateginya itu yang pernah disampaikan mereka pernah menyampaikan tentang waktu ya waktu ya itu karena itu sudah hemat kita ada pendapatan kita bagi mana yang berkepentingan mana yang menjadi biasanya diambil kalau untuk seorang investor itu 20% minimal untuk investasi itu kita bilang hemat gitu ya. Invest yang mana yang memang ini ya. Nah, kalau yang di sektor investor itu dia investasi misalkan ada kerabat atau mungkin yang kita sudah kenal halnya itu ada teman-teman yang dia butuh investasi dalam jangka waktu pendek dia bukan pinjam uang ya investasi gitu ya. Kadang ada yang pinjam uang usaha gitu ya. Usaha atau ya ada proyek dan sebagainya. Nah, akhirnya uangnya bisa dalam jangka waktu cepat untuk bisa kembali dan kita bisa investasikan ke emas atau mungkin bukan
ya tadi ya investasi kita ke saham. Karena di saham ini pada saat memang perusahaannya bagus, kemudian juga cara melihat bisa yang mungkin uang itu cenderung banyak dibahas tentang bagaimana aset dan sebagainya itu dijelasin ya akhirnya kita punya jadi kita melek finansial literasi karena kita punya uang bekerja tapi dia bisa terus buat invest dia bisa terus mengalir dan menambah kita yang akhirnya tadi seorang muslim yang kaya itu berjalan Allah. Jadi yang pertama itu yang dia bisa langsung investasi. Dan siapa tahu di sini ada gitu ya yang membutuhkan investasi atau mungkin tadi siapa tahu perusahaan ada koperasi langsungnya simpanan pokok koperasi gitu ya supaya bisa tambah gitu ya dan sebagainya. Nah kalau ke emas itu dia lebih ke menyimpan ke rumah juga sama menyimpan gitu ya. Tapi pada saat memang ada kebutuhan untuk rumah itu disarankan memang jadi rumah itu tidak bisa terus menambah kekayaan dengan cepat. Jadi pada saat kita investasikan dari hasil investasinya dijadikan aset itu ada pendapatan dijadikan tabungan yang diinvestasikan dan dia bisa mendatangkan. Atau mungkin Teh Isma ada yang belum jelas? Cukup ya. Ya nanti mungkin bisa hubungi nomor di bawah ini untuk financial planner. Ada lagi yang mau bertanya? Barangkali dari Iwan. Tependi mau nanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk materi hari ini mungkin dicukupkan sekian. Untuk selanjutnya yaitu ada pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kang Raka. Baik, sebelum kita mengakhiri aktivitas kita, mari kita tundukkan hati, lisan pikiran kita. Kemudian bayangkan para saudara-saudari kita yang berada di sini maupun yang tidak berada di sini. Kita berdoa hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah